Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti pertemuan terakhir bahwa fungsi daripada karburator, kemudian prinsip kerja karburator, kemudian yang berikutnya saya akan sampaikan adalah konstruksi dasar daripada karburator. Di sini bisa dilihat ini konsep cup valve. Gambar cup valve apabila off itu berdiri lurus, sedangkan apabila kita aktifkan sebagai on maka cup valve-nya akan tertutup. Kemudian ini adalah throttle valve atau throttle. Kemudian ini pedal apabila kita akselerasikan maka dia akan terbuka penuh. Kemudian di sini adalah venturi. Venturi adalah sebuah penyempitan ruang untuk memperbesar daripada vakuman. Kemudian di sini ada main nozzle. Main nozzle yaitu nozzle utama. Kemudian di sini ada fluid chamber atau ruang pelampung. Ini fluidnya, ini pelampungnya. Kemudian ini saluran dari pompa bahan bakar. Kemudian ini needle valve atau katup jarum. Kemudian ini ada idle mixture adjusting screw yang biasanya Pak Pria singkat menjadi IMAS ya. Jadi IMAS. Kemudian kita buka satu persatu di sini. Venturi, ini maksudnya venturi yaitu sebuah penyempitan ruangan supaya kelihatan di sini. Kalian bisa lihat bahwa aliran udara mengalir dari sini itu tekanannya sekian karena diameternya besar, dan keluarnya pun diameternya besar, tekanan sekian sama tekanannya. Tetapi begitu diberi sebuah penyempitan yang disebut dengan venturi, maka tekanannya ke vakuman di situ adalah lebih tinggi. Kemudian cara konstruksi venturi itu yang umum hanya penyempitan saja. Di sini kita ada konstruksi yang dengan double venturi, kemudian triple venturi, bahkan double atau triple ini bisa menjadi ada dua begitu, dua barrel namanya. Ini satu barrel menjadi dua barrel, biasanya dipakai untuk balapan ya, apabila kalian juga mau ngedrak gitu ya. Kemudian di sini cara kerja karburator. Yang A ini adalah sistem pelampung. Sistem pelampung ini nanti kita bicara suplai bahan bakar dari pompa bahan bakar ke pelampung. Dia harus selalu pada posisi ketinggian tertentu yang harus normal. Kenapa ketinggiannya itu? Ketinggiannya itu harus ada hitungannya, kira-kira sebesar H perbedaan ketinggiannya itu dengan main nozzle. Ini sistem pelampung, nanti kita bahas paling awal tersendiri. Kemudian yang berikutnya adalah sistem stasioner atau kecepatan lambat. Mungkin sering sekali Pak Pria sampaikan, kecepatan stasioner itu berarti statis atau kecepatan lambat atau langsam atau idling. Yang dimaksud adalah mesin hidup tapi tidak menggerakkan kendaraan. Nanti kita bahas sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah primary high speed system atau sistem utama. Pada karburator ini sistem utamanya adalah ini. Primary itu utama, high speed itu adalah kecepatan tinggi. Jadi sistem kecepatan tinggi yang utama. Yang berikutnya nanti kita akan bahas adalah secondary high speed system atau secondary ini yang second, yang kedua. Jadi high speed system yang kedua ini nanti akan membackup daripada primary atau yang utama. Yang berikutnya adalah
sistem tenaga atau power system. Sistem tenaga atau power system ini biasanya pada posisi kita di tanjakan ya, pada posisi di tanjakan, transmisinya mesti kita turunkan, tapi kita mesti gaspol sehingga berharap kecepatannya tinggi tapi transmisinya rendah. Yang berikutnya adalah sistem percepatan atau akselerasi sistem. Kalau mungkin sebelumnya Pak Pres sudah singgung-singgung sistem percepatan inilah masukin transmisi gigi 1 gas, kemudian kendorin, masukin transmisi gigi 2 gas, kemudian kendorin. Nah, ini yang disebut dengan percepatan. Jadi pertambahan kecepatan pada waktu tertentu itu disebut dengan percepatan. Bertambahnya kecepatan pada waktu tertentu disebut dengan percepatan. Yang berikutnya adalah sistem cuk. Mungkin Pak Pria udah singgung-singgung mengenai cuk ini. Cuk ini hanya untuk membantu posisi starter apabila kita sulit start. Nanti kita bahas sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah phase idle mekanisme. Phase idle mekanisme itu adalah pada saat kita lagi kencang-kencangnya tiba-tiba mesti ngerem gara-gara ada yang mau menghalangi, apakah ada kucing lewat, apakah tiba-tiba kita tidak sadari tiba-tiba di hadapan kita ada polisi tidur, maka mekanisme daripada kecepatan kemudian tiba-tiba harus posisi idle, ini nanti kita bahas sendiri. Yang berikutnya adalah thermostatic valve. Thermostatic valve ini yang pintu atau sebuah katup yang bergerak berdasarkan termo atau panas. Biasanya ini kita bicara soal dieseling. Seperti kalian ketahui, kalau dieseling itu berarti mesin bekerja tanpa busi. Jadi saking panasnya kita sudah matikan mesin, tapi dalam beberapa detik mesin masih seperti berjalan karena dia tanpa busi tapi mesinnya masih hidup. Ini nanti kita bicara thermostatic valve. Yang berikutnya adalah positive crankcase ventilation atau PCV system. PCV system ini ada sebuah selang yang dari kepala silinder ke karburator yang arahnya hanya satu arah. Mungkin Pak Pria sering singgung-singgung waktu kita bicara awal-awal mengenai tangki ya, mengenai materi tangki. Jadi PCV ini adalah apabila ada kebanyakan uap bahan bakar di kepala silinder, maka dia akan mengembalikan ke karburator atau akan mengembalikan ke daerah tempat bahan bakar itu berasal. Dan dia hanya satu arah, hanya dari kepala silinder ke karburator. Dari karburator tidak bisa ke kepala silinder. Maka kalau selang ini kita ambil, kita copot, kalau kita tiup dari karburator bisa, tapi kalau kita sedot tidak bisa. Sedangkan kalau kita ambilnya dari ujung yang dari karburator, itu kita tiup tidak bisa, kita sedot bisa. Nanti kita akan bahas sendiri. Yang berikutnya adalah deceleration fuel cut off system. Deselerasi itu adalah perlambatan. Perlambatan maksudnya kalau dari kita lagi kencang-kencangnya dari transmisi 4 kemudian kita turunkan transmisi 3, maka dia akan melambat dengan sendiri. Nggak mungkin transmisi 3 akan lebih cepat daripada transmisi 4, dan begitu seterusnya ke transmisi 2, ke transmisi 1 sampai kepada posisi kita berhenti di lampu merah atau pada posisi macet. Dan ini bahan bakar harus di stop ini, maka disebut sebagai fuel cut. Jadi bahan bakar itu di stop, artinya dikurangi suplainya ke karburator. Dan ini mesti ada sistemnya, nanti kita bicara tersendiri untuk deceleration fuel cut off system. Mungkin sementara untuk
pembahasan kali ini itu saja yang ingin Bapak sampaikan. Untuk kurang lebihnya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.